Ya pemirsa, tidak banyak yang tahu tentang budaya suku Dayak, terutama tradisi mereka mengenai hudok, sebuah tarian ritual yang ditarikan dengan topeng dan berbagai macam dedaunan. Bersama saya Natali Theodora dan narasumber saya Gafuri Ahmad, kami akan mengupas sebuah buku dengan judul Topeng Kemakmuran Orang Bahau Busang. Bang Gafur, ya. Saya senang sekali nih, buku Abang udah terbit. Ini buku tentang apa sih sebenarnya, Bang? Ya, ini buku perdana saya. Jadi di buku ini saya coba bercerita tentang sebuah kebudayaan yang memiliki keunikan, budaya yang hanya dimiliki oleh salah satu suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur, yaitu suku Bahau Busang. Oleh karena itu judul buku sendiri adalah Topeng Kemakmuran Orang Bahau Busang ya, Bang ya? Betul. Berbicara mengenai orang Dayak nih, Bang. Dayak sendiri itu apa sih definisinya? Supaya kita bisa jelas dulu nih. Iya. Ini bagus pertanyaannya. Supaya apa ya? Kepikir perlu untuk didefinisikan secara lebih jelas bahwa penggunaan kata Dayak itu pertama kali dipakai oleh Koemen. Koemen ini adalah seorang penulis dari Belanda. Jadi Koemen menggunakan kata Daya di dalam tulisan-tulisan atau Diak. Daya atau Diak. Diak. Jadi yang akhirnya kemudian populer jadi Dayak. Sampai sekarang itu akhirnya populer jadi Dayak, sebutan untuk sebuah sebutan untuk identitas masyarakat yang mendiami Kalimantan. Cuman salah satu ini aja ya, kelompok suku ya, karena di Kalimantan suku aslinya juga ada Kutai, ada Banjar, ada orang Bulungan, ada Pasir, macam-macam, banyak juga suku lain selain suku Dayak. Jadi Dayak sendiri hanya satu suku saja atau ada berbagai macam sub-sub suku? Karena di sini orang Bahau Busang. Kemudian saya juga pernah mendengar Dayak Tunjung, Dayak Kenya dan lain-lain. Seperti apa penjelasannya, Bang? Ya, jadi Dayak tadi seperti tadi saya bilang itu hanya sebuah penyebutan untuk identitas kolektif, ya. Yang sebenarnya Dayak itu punya sangat-sangat beragam. Saya ambil contoh apa yang pernah dituliskan oleh Ciri Kriwut. Beliau menuliskan dalam bukunya terdapat 7 kelompok besar Dayak. 7 kelompok untuk Dayak saja, 7 kelompok besar suku. Kemudian ada 17 anak suku. Itu dari 18 dari 7 kelompok besar suku diturunkan menjadi 18 anak suku. Kemudian turun lagi menjadi 403 sampai 405 sub-sub suku lagi. Sub-sub suku, dan itu semua berbeda-beda bahasa. Bahasanya saja berbeda. Kemudian kalau kita sebut kata Dayak dengan bahasa dan lain-lain, orang mengenal Dayak pada saat disebut kata-kata Dayak, orang pasti identik dengan sesuatu yang berbau ritual. Kemudian aksesoris dari tulang binatang, taring, dan juga manik-manik, kemudian tato. Nah, itu tadi yang seperti kita lihat. Apakah itu sama per sub-sub suku Dayak itu sendiri, Bang? Itulah yang identitas yang menempel, identitas kolektif yang menempel dengan pada suku nama Dayak tadi. Akhirnya digambarkan, begitu mendengar kata Dayak, image kita itu langsung terpikir orang yang kulitnya ditato ya, telinganya panjang, punya anting-anting yang berat, banyak, kemudian dia pakai pakaian dari kulit binatang, terus menggunakan aksesori, ada tulang, ada taring, ada manik-manik, macam-macam, terus pakaiannya warna-warni. Kemudian mereka tinggalnya di rumah panjang gitu ya. Nah, itu identitas kolektif. Tetapi
di balik identitas kolektif itu terdapat keberagaman yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks sehingga saya ambil contoh ini. Abang ini tarik satu subsuku itu tadi ya? satu subsuku saja, Bahau ya. Oke, yang kemudian Bahau Busang. turun lagi kepada anak sukunya Bahau itu Busang. Oh, jadi Busang ini, Bahau sendiri ada subsuku lagi yaitu ada Busang ini. Busang, Oke. Jadi Bahau ada Bahau itu macam-macam, ada kalau nggak salah ada 5 ya, ada 5 lagi subsuku buat Bahau. Oke. Nah, ini saya coba cerita tentang kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang paling yang paling sering kita lihat, Hudo ya, Hudo. Tentang ya, Hudo. Topeng Kemakuran ini maksudnya Hudo. Ya, inilah yang mau saya coba kemukakan bahwa mereka punya keunikan masing-masing gitu. Kebetulan ini baru sempat nulis satu. Baru sempat nulis satu. Moga ada kesempatan bisa menulis yang lain lagi. Ya, oke. Menarik sekali Bang bukunya, Bang. Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kapolri yang telah rela bersusah payah untuk menyelesaikan buku tersebut. Di mana saja tempat orang Dayak Bahau ini berada, bisa mengetahui, bisa memahami, dan bisa menyamakan persepsi tentang budaya Hudo itu sendiri. Konteks yang pertama adalah Hudo sebagai